Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah sentra penghasil bawang merah yang cukup besar yang ada di Indonesia. Beberapa kabupaten yang ada di Yogyakarta seperti Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul merupakan penghasil bawang merah di Yogyakarta. Dari tahun ke tahun, luas tanam bawang merah di 3 wilayah tersebut mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan tren yang positif di kalangan petani bawang merah untuk terus mengembangkan usaha budidaya bawang merah, terutama petani-petani muda. Salah satu kendala dalam produksi bawang merah yaitu adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Potensi kehilangan hasil oleh OPT baik dikarenakan serangan hama maupun penyakit pada stadia tanaman tua dan muda dapat mencapai 20 hingga 100%, tergantung pengelolaan budidaya bawang merah. Dalam menjaga kesehatan tanaman bawang merah, kebanyakan petani menggunakan pupuk dan pestisida kimia pada tanaman bawang merahnya. Dengan penggunaan pupuk dan pestisida, hasil panen akan meningkat. Namun penggunaan pupuk dan pestisida secara kontinu dapat menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian dan dapat mematikan fauna tanah, sehingga menurunkan kesuburan tanah dan menyebabkan tanah menjadi lebih asam. Ini menunjukkan bahwa ternyata tidak semua pupuk dan pestisida mengenai sasaran. Hanya berkisar 20% yang tepat sasaran atau benar-benar efektif. Sedangkan 80% sisanya justru jatuh ke tanah dan tidak dapat terurai. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan petani bawang merah banyak meninggalkan azas penggunaan bahan-bahan kimia yang bijaksana. Informasi mengenai penggunaan pupuk dan pestisida dalam pengendalian hama dan penyakit pada tanaman bawang merah perlu disosialisasikan untuk menentukan pengaplikasian dan pengendalian yang tepat sasaran. PT Petrokimia Kayaku menawarkan solusi terbaik untuk saat ini, yaitu dengan menggunakan sistem SBF, Sustainable Balanced Farming, di mana penggunaan bahan-bahan kimia berimbang dengan penggunaan bahan-bahan organik. Dengan menyeimbangkan penggunaan bahan kimia yang bijaksana dalam penggunaan dengan bahan organik serta teknologi hayati, tingkat kerusakan lahan petani bawang mampu dipulihkan serta dapat meningkatkan hasil dan kualitas bawang merah. Hari ini kita bersyukur bersama sudah bisa menyaksikan panen raya dari hasil demplot SBF. Apa itu SBF? SBF adalah Sustainable Balanced Farming, sistem pertanian yang berkelanjutan dan berimbang. Kenapa berimbang? Karena kita perkenalkan kepada para petani untuk juga memakai produk-produk yang berbasis hayati. Produk-produk yang berbasis hayati ini bisa meningkatkan dan menjadi soil conditioner bagi tanah, mampu memproduksi dan mengurai bahan-bahan organik tanah menjadi pupuk yang siap diserap oleh tanaman. Jadi pada intinya pola SBF ini adalah pola yang kita kembangkan untuk mereduksi pemakaian bahan-bahan kimia sehingga terjadi keseimbangan di dalam lingkungan pertanian. Dan harapan terakhirnya adalah bagaimana produktivitas petani bisa ditingkatkan. Kalau produktivitas petani meningkat, artinya petani akan semakin sejahtera. Konsep SBF ini oleh PT Petrokimia Kayaku telah diuji cobakan selama kurang lebih 2 tahun di Desa Sangkeh, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Lokasi kegiatan di lahan milik salah satu petani setempat dengan luas lahan demplot 840 meter persegi, musim tanam raya 2 bawang merah. Jadi untuk produk ini kita masih tetap juga menggunakan bahan-bahan kimia. Tetapi bahan-bahan kimia ini kita berikan edukasi ke petani untuk penggunaannya sesuai dosis. Apa-apa yang kita pakai, seperti untuk pengendalian jamurnya kita pakai Metacep Blue, kemudian Star Plus, ya.
terus kemudian untuk merangsang perakaran, untuk menambah daya tahan tanaman terhadap serangan OPT maupun serangan penyakit, itu kita tambahkan Wokosim ini sebagai aktivator untuk tanaman. Dan hasil akhirnya bisa kita lihat hari ini terjadi peningkatan hasil, sehingga luas lahan yang kita demplot 840 meter persegi ini bisa memberikan tambahan pendapatan bagi petani 4 juta. Kalau per hektar berarti ya berkisar sekitar 40 juta rupiah. Pada tanggal 31 Agustus 2022, PT Petrokimia Kayaku melaksanakan kegiatan panen raya bawang merah dengan sistem Sustainable Balanced Farming (SBF) di Desa Sangkeh, Kecamatan Sanden, yang menjadi lokasi uji coba sistem SBF tersebut. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Tommy Nugraha, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, dan General Marketing Petrokimia Kayaku, Lumadio Pramudito. Sekitar 500 petani dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo, juga hadir dalam kegiatan panen raya bawang merah ini. Dalam kesempatan ini, para petani juga berdialog seputar pertanian bersama Bupati Bantul, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, dan General Marketing Petrokimia Kayaku. Jerih payahnya dari Petrokimia ternyata hari ini 2 tahun ini sudah berhasil, Pak. Jadi kami memakai yang pertama itu kemarin Wokosim. Wokosim itu memang aktivator, Pak. Menika ya organik, Pak. Menika. Ternyata kemarin pakai Wokosim. Pertama itu kemarin bukan bawang merah, Pak. Saya pakai gambas, kebanjiran kuning. Nah, saya kasih Wokosim 3 kali penyemprotan. Ternyata bagus, Pak. Jadi luar biasa. Jadi perakarannya luar biasa. Puncak dari panen raya bawang merah dengan sistem SBF diawali dengan upacara wiwitan sebagai simbol untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang telah memberikan hasil panen kepada para petani. Bupati Bantul, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, dan General Marketing Petrokimia Kayaku selanjutnya secara simbolis melakukan panen perdana panen raya bawang merah dengan sistem SBF. Para petani di Sangkeh menerapkan sistem SBF atau pertanian berimbang dan berkelanjutan dalam penanaman bawang merah ini. Hasilnya, dengan sistem ini, mereka mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperoleh kenaikan penghasilan kurang lebih 40 juta rupiah per hektarnya. Hari ini kita berada di Dusun Sangkeh, Kelurahan Sri Gading, Kapanewon, Sanden, Kabupaten Bantul, melakukan panen perdana dengan sistem Sustainable Balanced Farming, pertanian berimbang berkelanjutan yang bekerja sama dengan PT Petrokimia Kayaku. Dan alhamdulillah dari analisis hasil budidaya terdapat kenaikan pendapatan sebesar 4 juta rupiah setiap 840 meter persegi atau sekitar 40 juta per hektar jika dibanding dengan sistem konvensional yang selama ini dilakukan oleh para petani. Nah, pemerintah sangat mendukung dan menyambut baik, dan ini wujud keterbukaan petani terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ilmu pertanian itu senantiasa dinamis, selalu ada saja temuan-temuan ilmiah dari hasil penelitian ilmiah, sehingga petani juga pikirannya juga harus dinamis, dalam arti terbuka di dalam menerima informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini terbukti dengan sistem
sustainable balance farming yang diperkenalkan oleh Petrokimia Kayaku ini, petani menjadi lebih produktif dan petani lebih senang karena ada kenaikan pendapatan. Dan pola semacam inilah yang terus kita kembangkan di Kabupaten Bantul, karena Bantul memang punya misi, yaitu misi ketiga, pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Dan saya berterima kasih dan apresiasi pada para petani dan juga Pak Direktur dari Kementerian Pertanian dan Pak Lumadyo dari Petrokimia Kayaku, sehingga sinergi ini ke depan ini akan terus kita kembangkan. Terbukti kan bahwa sinergi kolaborasi itu bisa meningkatkan nilai tambah produksi pertanian. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya dan bersyukur bahwa Kabupaten Bantul ini masih bisa menghasilkan produksi bawang merah yang melimpah. Karena apa? Karena bawang merah merupakan salah satu komoditas strategis sebagai salah satu penyebab inflasi nasional, di mana komoditas pertanian yang penyebab inflasi terbesar adalah bawang merah dan cabai. Nah, sekarang dengan berhasilnya panen di Kabupaten Bantul, mudah-mudahan bisa mendorong agar inflasi itu tidak terus meningkat, tetapi bisa terus ditekan dengan panen-panen sedemikian rupa, contohnya seperti di Bantul ini. Saya sangat bergembira ya, tadi saya mendapatkan informasi bahwa di sini sudah berhasil mencapai 15 ton per hektar, di mana rata-rata produksi nasional tahun 2021 sebesar 10 ton per hektar, sehingga ada lebih atau melewati standar nasional 5 ton per hektar. Itu cukup sangat luar biasa dan memang ini patut dicontoh untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya. Harapan kedepannya mudah-mudahan banyak petani-petani bawang merah atau kabupaten-kabupaten lain yang mencontoh Bantul agar bisa memproduksi dengan baik, bisa memproduksi dengan nilai atau produktivitas yang baik agar bisa memenuhi kebutuhan nasional, baik untuk di Jakarta atau di kota-kota besar yang lainnya, terutama dalam rangka menghadapi Hari Keagamaan Nasional dan menghadapi curah hujan yang ekstrim seperti ini. Dengan adanya Demplot ini, kami atas nama Dinas Ketahanan dan Pertanian Bantul ucapkan terima kasih karena kenyataan ternyata lebih meningkat dibanding yang tidak menggunakan program ini. Dan Kabupaten Bantul sampai saat ini sudah sampai bulan ini itu kita bulan kemarin sudah panen 639 hektar plus hari ini 175 hektar. Jadi kita sudah hampir 800 hektar yang kita panen untuk bawang merah. Dan di sini produksinya itu kalau tadi dari ubinan itu 15 ton per hektar dengan 175 hektar dengan harga panen sekarang itu 17.000, berarti petani di sini sudah ada uang yang berputar itu sekitar 44,6 miliar. Jadi kami matur nuwun kepada para petani dan daripada Petrokimia Kayaku yang telah membantu petani untuk peningkatan produksi bawang merah di Kabupaten Bantul. Ya, kami minta kepada PT Petrokimia Kayaku nanti bisa dikembangkan di kelompok-kelompok lain, mungkin di daerah, karena Kabupaten Bantul juga salah satu kabupaten food estate bawang merah di Indonesia. Jumlah antusias petani yang ingin mengikuti program sistem SBF ini terus meningkat, dari hanya 5 petani menjadi 60 petani bawang. Hal ini menunjukkan betapa antusiasnya petani bawang dengan program SBF tersebut karena sangat menguntungkan petani bawang. Untuk tanggapan untuk masalah SBF ini, para petani bisa lebih terangkat untuk masalah pembiayaan dalam segi biaya produksi, terutama untuk masalah pupuk dan masalah insektisida terutama, khususnya itu. Dan dengan adanya SBF juga untuk bisa mengurangi biaya produksi, terutama masalah pembiayaan pupuk sama pembiayaan obat, terutama insektisida gitu, Mbak. Perbedaannya sangat jauh, mencolok sekali, terutama untuk perkembangan, terutama untuk tanaman bawang merah, Mbak. Karena daya tumbuhnya itu lebih
maksimal, bisa lebih ada perbedaan terutama untuk masalah ketahanan tanaman itu sendiri ya gitu. Harapannya untuk saya supaya bisa PT SBF bisa mengeluarkan produk-produk terbaru untuk mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani, terutama untuk masalah mengatasi obat, pupuk untuk kedepannya ya gitu aja Mbak. Ya, kami dari distributor PT Petrokimia Kayaku, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bermanfaat bagi petani pada umumnya, karena mereka jadi lebih tahu bagaimana cara menanam yang lebih produktif dengan teknologi yang terkini dan menggunakan program SBF atau Sustainable balance farming. Jadi nanti selain pertaniannya juga maju, juga menjaga keseimbangan alam, jadi tidak merusak alam, seperti itu. Sangat bagus. Harapan kami semua petani di wilayah Bantul atau di Jogja pada umumnya, di IJ, semakin memahami pola pertanian seperti ini agar pada akhirnya nanti kesejahteraan petani bisa semakin meningkat. Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan mampu meningkatkan minat petani bawang untuk mengikuti sistem budidaya SBF, terutama petani-petani bawang generasi muda. Secara kelembagaan atas nama PT Petrokimia Kayaku, kami juga mengapresiasi petani yang ada di desa ini yang dengan antusias sudah mau menyaksikan, dan harapan kita nanti benar-benar diimplementasikan oleh petani sehingga mereka juga merasakan manfaat. Juga kepada pemerintah daerah, Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas, juga dari Kementerian Pertanian yang juga turut menyaksikan acara hari ini. Semoga semua itu menjadi daya dukung yang baik untuk meningkatkan semangat petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertaniannya. Target kedepannya kita akan mensosialisasikan terus program ini, ya, tidak hanya di desa ini, ke berbagai daerah, sehingga nantinya memang pertanian di Indonesia ini akan semakin menjadi pertanian yang ramah terhadap lingkungan. Itu target kami, dan kami juga pada hari ini memfasilitasi petani di sini untuk bisa membangun komunikasi yang intensif dengan memberikan satu buah saung tani. Ya, ini sebagai sarana pertemuan, sharing, ya, sharing experience bagi mereka, sehingga dari situlah timbul alternatif-alternatif solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani. Melalui program SBF ini, PT Petrokimia Kayaku akan terus memberikan sharing pengetahuan tentang teknologi tepat guna dan tepat sasaran dalam budidaya bawang merah yang nyatanya dapat dikatakan cukup berhasil. Diharapkan program SBF ini juga dapat diikuti oleh petani-petani di daerah lainnya di Indonesia guna menciptakan pertanian yang ramah terhadap lingkungan.